datanglah Tuhan kekuatanku. Lawat. Dan Alkitab berkata, dalam penyembahan tersebut, turun hadirat Tuhan berupa awan yang besar, memenuhi bait Allah Salomo. Imam-imam gak kuat berdiri di hadirat Tuhan. Itu kekuatan. Itu namanya Kristen sejati harus seperti itu. Pertama suka, yang kedua rindu bersekutu manis dengan hadirat Tuhan tersebut. Ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Mataku memandang seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Mereka ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ayat ini sedang nyanyian pada hari Sabat, hari di mana hari perhentian. Menurut Taurat Tuhan itu ditetapkan hari Sabat untuk umat Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam kitab Musa itu satu hari penuh dari pagi sampai malam. Bahkan hari Sabat di Alkitab itu mereka ya malam Sabat sudah nggak bisa kegiatan apa-apa, hanya fokus untuk bertemu Tuhan besoknya. Di bacaan ini saya akan bagikan 4 poin, saudaraku. Poin yang pertama kita belajar tentang tertanam di bait Tuhan. Yang kedua bertumbuh, yang ketiga menang di dalam kesulitan, dan yang keempat berbuah dan bertambah. Nah, dari 4 pokok ini kita akan pelajari, saudara, bahwa kenapa Tuhan mau kita bertumbuh dan bertambah. Itu perintah Tuhan, gambaran Tuhan, rancangan Tuhan sebelum, saudara, semua ini ada. Dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26 dan khususnya ayat yang ke-28, sesudah manusia diberkati, maka Tuhan berfirman, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan bumi. Jadi manusia ditaruh di Taman Eden, titik sentral awal kejadian bumi, itu satu taman kecil, namanya Taman Eden. Dan Tuhan perintahkan, kamu mesti bertambah banyak, penuhi bumi, saudara. Nah, dari sini kita melihat, Daud dalam Mazmur ini kita belajar. Yang pertama tentang ditanam di bait Tuhan, saudara. Ditanam di bait Tuhan di ayat yang baru kita bacakan tadi, saudara. Di ayat yang ke-14, tunjukkan di layar. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kata ditanam artinya punya kesukaan. Pertama suka dulu. Ya, orang suka di hadirat Tuhan. Orang kalau nggak suka hadirat Tuhan, dia nggak bisa tertanam, saudara. Karena tanam itu pilihan. Saya beri contoh di Alkitab, Abraham dalam panggilannya, waktu berjalan dan dia berdoa selama 25 tahun, minta ahli waris. Saudara, dan di tahun yang ke-20 lebih, saudara, lahir Ismail. Dan dia bermohon, kiranya Ismail hidup di hadiratmu. Tuhan berkata tidak. Dia dapat berkat lain, yaitu berkat kerajaan. Dia bukan imam yang tumbuh di hadirat Tuhan. Dan Tuhan ngomong, nanti Ishak lahir dari rahim Sarah. Dia jadi imam yang tumbuh di pelataran, saudara. Nah, sesudah Ishak lahir di Kejadian pasal 22, saudara, maka Tuhan ngomong kepada Abraham, persembahkan anakmu yang paling engkau kasih kepadaku. Saudara, orang yang bertumbuh, tertanam di hadirat Tuhan, di bait Tuhan, dia mesti rela melepaskan kasihnya. Dia hanya mengasihi Tuhan segenap hidup. Kalau enggak bisa.
Pertemuan Yesus dengan Petrus di tepi danau Tiberias di Yohanes 21, dia berkata begini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi mereka? Ada kasih agape lebih dari kasih filia yang Tuhan ngomong. Jadi orang yang ditanam di bait Tuhan itu suka habis-habisan kepada Tuhan. Kalau enggak suka, repot saudara, repot. Dia bisa mundur, dia bisa ragu tentang kuasa Tuhan. Cinta habis-habisan kepada Tuhan. Amin. Tuhan tanya kepada Petrus, kalau kita baca Yohanes pasal 21 ayat yang ke-13, 15 ke bawah. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari engkau mengasihi mereka? Tuhan ngomong tentang dua jenis kasih di situ. Ya, apakah engkau agape daripada engkau filia yang mereka? Itu saudara. Kenapa saudaraku? Apakah kasih filia tidak penting? Penting saudara. Tapi kasih tertinggi orang bisa hidup di hadirat Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan habis-habisan. Ya, saudara, itu kata Daud berkata Mazmur pasal 23, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut engkau besertaku. Itu wujud kata kasih mengasihi Tuhan. Sekalipun. Kita mengasihi Tuhan dalam situasi apapun. Lembah kesukaran, lembah sakit penyakit, lembah kemiskinan, lembah ketidakpastian, lembah keputusasaan. Tetap cinta Tuhan untuk selamanya. Itu yang disebut orang yang mau tertanam di hadirat Tuhan. Bila amin? Amin, itu yang pertama. Yang kedua, orang tertanam di hadirat Tuhan, dia suka dilawat kuasa Tuhan. Contoh lagi di Alkitab, Salomo setelah membangun bait Allah yang megah, saudara, lapisan emas dindingnya. Ya, dia bangun tinggi besar bait Allah tersebut, saudaraku. Dan hari pentabisan, kalau di sini hari pentabisan, babi putih berapa ekor, sapi berapa ekor dipotong. Salomo lebih dari itu. Inti daripada pentabis, dia menyembah Tuhan sehari penuh. Dia berlutut di atas panggung tembaga, kata Alkitab. Dia memohon, datanglah Tuhan kekuatanku. Lawat. Dan Alkitab berkata, dalam penyembahan tersebut, turun hadirat Tuhan berupa awan yang besar, memenuhi bait Allah Salomo. Imam-imam gak kuat berdiri di hadirat Tuhan. Itu kekuatan. Itu namanya Kristen sejati harus seperti itu. Pertama suka, yang kedua rindu bersekutu manis dengan hadirat Tuhan tersebut. Amin. Betul enggak? Karena Kristen kita bukan keturunan saudara. Kita akan berbuah lebat nanti. Tapi kalau enggak punya kekuatan power ilahi percuma, enggak ada guna apa-apa. Enggak ada guna, saudara. Mengapa, saudara? Karena banyak halangan, rintangan yang kita akan lewati. Tanaman, ini plastik, tanaman, enggak ada guna. Dia enggak punya akar, saudara. Kita sudah lihat pohon kelapa umpamanya. Biji kelapa tertanam, saudara. 1 tahun, 2 tahun kemudian, saudara, dia membesar, ya, bagian bawahnya besar, dia akan merobek tanah di sekitarnya. Akan menembus hal-hal yang sukar, saudaraku. Dan dia akan tumbuh jadi pohon yang tinggi. Kelapa itu biasa makan kelapa muda atau pohon mangga di sekitar kita. Tadinya kecil, halus kayak sapu lidi, sudah ditanam, dia akan membekak, dia akan merusak. Pohon pagar di muka, saudara, itu tanaman kayu yang ditanam oleh PM. Got rusak, got beton, saudara. Batu dia kasih rusak. Itu namanya kekuatan pertumbuhan. Artinya saudara, kalau orang dilawat Tuhan, apapun yang menghalangi, entah kedagingan kah, entah kekuatan, apapun yang menghimpit jiwa kita, enggak bisa tahan, mengekang kita. Amin. Karena kita punya kekuatan power pertumbuhan yang kuat dan besar. Itu peranan kuasa Tuhan dalam diri orang percaya. Kalau enggak, orang jadi orang Kristen yang disebut kekanak-kanakan. Masalah kecil enggak bisa atasi. Kenapa? Lemah. Jadi yang kedua adalah orang yang bertumbuh, tertanam itu, saudaraku, dia punya kekuatan untuk menambah kapasitas tertanam, saudara. Di situ, ya, itu tertanam. Yang ketiga tentang tertanam, saudaraku,
Dia punya komitmen nyawa mati hidup. Kenapa orang dunia biasa bilang begini, orang ada ilmu pusaka leluhur. Tanpa bertapa, tanpa menyembah, muncul sendiri. Itu saudara, sebenarnya ilmu itu kena kutukan. Alkitab berkata begini dalam Keluaran pasal 20. Barang siapa membuat patung ukirannya menyerupai apapun, sujud menyembah, Tuhan akan kutuk 4 keturunan. Kena kutukan 4 keturunan. Nenek moyang sembah, turun opanya, ya turun lagi kepada bapaknya, turun kepada kita. Dia muncul saudara, itu roh jahat. Kenapa? Karena setan juga pegang ayat firman Tuhan saudara. Dia klaim firman Tuhan. Sampai 4 turunan itu muncul saudara. Makanya kenapa kita perlu disebutkan dibebaskan, dilepaskan? Karena kutuk tadi. Kalau enggak, orang tua kita dukun, terang dukun rame-rame. Enggak perlu belajar. Roh itu mengalir lewat genetika saudara. Sesudah yang Roma pasal 5 ayat 12. Baca ayat ini. Roma 5 ayat 12. Dia mengalir lewat genetika saudara. Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Satu bikin menjalar ke semuanya saudara. Nah ini disebut, ya kayak kemarin virus yang baru terang lewati bersama, ya dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saudara, disebut corona. Itu cepat sekali menjalar saudara. Nah sampai hari ini ya. Namun hari ini terus menang karena virus sudah mulai lemah bahkan menghilang saudaraku. Oke. Nah itu tertanam saudara. Punya komitmen. Lalu dalam tertanam ini harus punya waktu. Penyediaan waktu. Saudara. Waktu untuk bersama Tuhan. Kalau kita nggak punya waktu dengan Tuhan repot saudara. Sama kalau telah menikah, suami istri, nggak punya waktu bersama bagaimana? Boleh, Alkitab berkata suami istri boleh pisah tinggal dalam tugas tertentu, itu dalam suratan Korintus. Tapi komitmen bersama, ya suami di Bitung, istri di Hongkong umpamanya, waktu tertentu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau terus di Hongkong, terus di Bitung, nggak bisa. Nggak bisa. Kita tidak akan tahan bertara kata Alkitab. Itu. Kalau komitmen tugas, enggak apa-apa. Ya saudara. Nah tugas, pekerjaan, enggak apa-apa saudara. Tapi dalam jangka waktu tertentu. Ya di sini terkatakan suami istri kan orang-orang yang hebat, petarung saudara. Ya ada yang kerja di laut, kerja di udara, kerja di mana-mana. Bisa ya. Tapi itu enggak apa-apa saudara. Itu komitmen saudaraku. Nah, yang Tuhan maksudkan kita harus punya waktu dengan Tuhan. Katakan amin. Baca ayat ini saudara, ya. Baca ayat Yohanes 1 ayat 14. Firman jadi manusia dan sifat firman itu dia diam di mana? Perhatikan. Baca semua 13. Firman itu telah menjadi manusia dan di mana diamnya? Diam di antara. Itu sifat firman. Firman tidak gentayangan enggak. Dia mau cari, dia bersekutu dengan manusia. Itu firman. Nah ini saudara. Dan akibat kita bersekutu dengan firman, saudara kekasih, disebutkan. Kita baca ayat 16, lompat ke bawah 16. 16. Nah, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Wow, hebatnya. Ya, di dalam kita tertanam dalam hadirat Tuhan dengan kasih karunia demi kasih karunia. Kemudahan demi kemudahan Tuhan kasih. Amin. Maka jangan takut sukses saudara. Harus punya target. Saya harus sukses. Walaupun saya punya halangan. Tapi saya ada peluang. Kasih karunia itu peluang. Demi kasih karunia. Minta pertolongan Tuhan. Amin. Pertama orang malu. Malunya apa? Ya kita bertamu ke rumah nih. Lalu Tuhan bilang, jangan taruh kira nih, kasihan rumah kita kok cuma 1 bilik kecil. Tapi orang bertumbuh, awas-awas. 10 tahun mendatang kita akan berkata, taruh kira akang, lihat Tuhan berkati aku. Akibat aku bersama Tuhan. Bersama Tuhan, dengar, mendapat kasih karunia
demi kasih karunia. Dunia goncang, minyak naik 2.000 saudara. Panik tuh orang. Cara belanja, cara nabung, cara bekerja. Tetapi dengar, ada kasih karunia di balik goncangan yang ada. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik. Ya ini saudara. Nah itu yang pertama ya tentang kita tertanam saudara. Yang kedua, bertumbuh di 11. Nah, tetapi kau tinggikan tandukku tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Ini dampak daripada kita bertumbuh. Tanduk ditinggikan, seperti tanduk banteng, saudara. Daud dia belum mengenal senjata AK-14, 15, senjata modern enggak. Yang dia hanya tanduk kekuatan. Kenapa? Karena Daud diurapi, ya Tuhan suruh Samuel menaruh minyak di tanduk. Dan dia bawa dituang di atas kepala Daud. Beda. Saudara baca waktu Saul diurapi, saudara tahu Samuel menaruh minyak di buli-buli, saudara. Di buli-buli. Tahu buli-buli? Itu galas dan buli-buli, saudara. Ya. Yesus diurapi perempuan yang berdosa dengan minyak narwastu yang murni pakai buli-buli, saudara. Dan Yesus berkata begini, engkau mengurapi aku, tanda kematian sudah dekat. Saudara tahu, buli-buli itu artinya bahwa sekali pecah enggak kuat, tapi tanduk enggak bisa pecah. Tanduk itu lambung kekuatan yang tidak pernah terkalahkan. Kalau buli-buli sekali pecah leher atau jatuh pecah hancur. Itu ngomong tentang, makanya Raja Saul dia tidak finishing well, enggak sampai akhir. Dia patah di tengah jalan. Itu karakternya kayak buli-buli, saudara. Saudara kalau nanti baca teliti, saudara. Ya, Samuel mengurapi Saul pakai minyak di buli-buli, ya toh? Saudara. Tetapi saudara lihat, Daud tidak pakai tanduk, saudara. Pakai tanduk. Kenapa? Karena Tuhan menaruh kekuatan di diri Daud. Tidak terkalahkan, walaupun satu kali kalah. Hanya karena dosa keinginan mati dan Tante Eba, saudaraku. Tetapi selamanya dia tetap menang. Kenapa dia menang? Dia tahu bagaimana menghadirkan Tuhan. Bagaimana dia menang. Semua kita punya kekuatan, punya kelemahan. Tapi kita mesti tahu bagaimana mengatasi kelemahan kita. Dan cara bagaimana? Bertumbuh. Bertumbuh cara bagaimana sih? Yang pertama, saudara, tidak boleh berhenti belajar. Itu kata bertumbuh. Ya, bertumbuh. Kata bertumbuh ini dijelaskan Rasul Paulus secara rinci. Dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Tolong buka. Bertumbuh ini. Efesus pasal 4 ayat 11. Ya. Dan dialah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Berikut. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 5 jawatan yang Tuhan berikan kepada saudara, makanya Kristen menolak nabi terakhir. Enggak ada nabi terakhir. Yang ada adalah Tuhan membangkitkan banyak nabi-nabi di zaman akhir. Bukan nabi terakhir. Enggak ada doktrin itu dalam Kristen. Agama lain boleh silakan aja mengklaim begitu. Tapi Kristen tidak. Tuhan membangkitkan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembalan, guru-guru untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ya, supaya apa? Lihat, saudara, ayat ke bawah lagi, ayat ke bawah. Nah, sampai kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pertumbuhan kita ukuran standar seperti sama seperti Yesus. 2 hal dalam diri Yesus yang perlu kita miliki. Yang pertama, sifatnya. Yang kedua, kemampuannya. Itu yang perlu kita miliki sebagai anak Tuhan. Dan itu tidak terjadi otomatis, saudara. Ada yang dipakai Tuhan memperlengkapi. Maka kita ada kelas sekolah pemuritan. Dilengkapi. Supaya tahu. Jadi anak Tuhan mesti waktu untuk belajar. Kalau enggak belajar, enggak tahu apa-apa, saudara. Ya, nah ini.
Makanya di sini ya saya punya mimpi dan saya harap dia mimpi bersama orang bangun kampus untuk sekolah. Tanpa itu orang nggak bisa dewasa, nggak bisa bertumbuh, saudara. Malah jadi problem. Nanti tidak sampai finishing well, tidak mencapai garis akhir dalam tujuan panggilan hidup. Karena nggak bertumbuh. Orang bertumbuh mesti belajar, nggak ada sesi lain. Ada belajar otodidak, belajar sendiri, ya. Ada belajar, ya, diajar oleh Tuhan. Saya lihat otodidak di Alkitab siapa? Musa itu otodidak. Langsung dengan Tuhan. Yosua tidak. Tuhan berkata, Yosua jangan lu perkatakan firman. Bertindak. Itu disuruh belajar, saudara. Karena semua ditulis oleh Musa sebagai peninggalan. Warisan, legacy, ya. Yang tidak ada tara nilainya, saudara. Itu Taurat Musa. Ditulis lengkap sempurna dan Tuhan berkata, Yosua, perkatakan, renungkan siang dan malam. Itu kata belajar, saudara. Ya, sudah. Otodidak di Alkitab, saudara. Abraham otodidak. Belum ada zaman itu. Yusuf otodidak, saudaraku. Tetapi Paulus, ya, punya guru pertama nama Ananias. Sekalipun dia ahli Taurat. Orang ahli Taurat tidak ahli bergaul dengan Tuhan. Dia hanya ahli tentang ya pengetahuannya, kesombongan pengetahuannya. Saya ahli Taurat. Ya, gelarnya mentok umpamanya. Itu enggak jadi ukuran kita bergaul dengan Tuhan. Untuk bergaul dengan Tuhan butuh anak Tuhan. Saya beri contoh, saudara. Ya, coba Bapak Apet maju ke sini. Bapak Apet maju. Axel maju, 2 orang. Oke. Baik. Nah, sini atas sini. Oke. Saya beri contoh gini. Saudara pernah dengar cerita Simpson di Alkitab? Ya, Bapak Apet Simpson lah. Iya, besar itu Simpson. Oke. Mari Simpson. Simpson Parera. Iya, toh? Oke. Nah, ini Simpson, saudaraku, ya. Hebat, saudara. Ya, kalau bongkar gedung nggak perlu pakai ekskavator, saudara. Ini jari, dia cuma kuti pakai, langsung bocor gedung. Kuat, perkasa. Bertahan lamanya Anda. Ternyata, ya, Simpson Parera masuk ke Absalom, dia keluar botak, saudaraku. Kekuatannya hilang. Akibat kekuatan hilang, maka orang Filistin mencungkil biji mata. Buta. Kata mencungkil biji mata, kehilangan visi dan tujuan hidup. Muter, maka dia kerjanya mutar. Coba mutar. Ya, kerja di penggilingan, kata Alkitab. Simpson kerja di penggilingan, mutar begitu. Ya, saudara. Terakhir, orang-orang Filistin berkata, kita mau buat Simpson main lawak. Stand up comedy, saudara. Stand up, saudara, ya. Dan akomodi sudah. Nah, lalu Simpson dalam hati begini, kita mau bunuh orang-orang ini. Orang aja sudah cungkil bermata, jadi penggilingan mutar-mutar, ya, dia mau kasih hancur. Ini orang Filistin. Bagaimana caranya Simpson? Dia panggil anak kecil, ini anak kecil. Anak kecil, ya. Dia pegang tangan Simpson, lalu Simpson membisi, tolong bawa aku ke tiang yang paling besar di situ. Jadi orang dua berjalan. Ayo turun ke bawah. Berjalan sudah. Ke tempat lawakan jalan begitu. Lalu Simpson bisik kepada anak kecil. Bawa aku ke tiang yang besar. Nah gitu. Itu cerita di Simpson gitu. Kita baca orang mengerti bareng itu. Ya. Lalu anak kecil bawa. Anak kecil coba dibuka masih samping begitu. Pegang tangan gitu. Simpson pakai tongkat. Coba. Pakai buta gitu. Buka. Aduh ini peran begini. Orang nggak mengerti. Ya. Sampai ke tiang paling tengah dan di situ banyak orang termasuk raja Filistin semua di situ. Lalu Simpson berdoa, Tuhan, biar kasih kekuatan terakhir Jo. Kita mau bunuh orang ini. Sama. Ya, waktu dia berdoa begitu saudara yang kasih, Tuhan kasih kekuatan pulih urapan Simpson balik ulang. Saudara tahu? Simpson langsung dia rombak, dia goyang tiang itu panggung itu, rombak ditindih semua orang di bioskop itu atau tempat mati semua saudara. Dengar, artinya begini, maksud saya begini, orang yang belajar tidak perlu umur, anak kecil pun bisa jadi pengajar. Amin. Ya, seorang ahli ilmuwan berkata begini, senioritas tidak boleh menghalangi kita berhenti belajar. Mau umur tua, rambut sudah putih, mau mana? Ya, tidak boleh berhenti belajar.
Amin. Senioritas nggak boleh menghalangi. Kadang-kadang orang-orang tua pegang HP cuma hitam putih warna. Kenapa nggak beli HP bagus? Kita nggak tahu. Itu karena nggak belajar. Dia punya protes anak kecil. HP siang malam pegang HP ngoni. Lalu bapak mama lupa belajar. Nah itu agak contoh kecil. Iya toh? Kita semua harus belajar. Kemajuan teknologi kita belajar. Itu nama anak kecil menuntun Simpson untuk kembali kepada kekuatan semula. Amin. Amin, ngerti ya? Halo? Belajar. Iya toh? Jadi kalau anak-anakmu kuliah, kemampuannya ilmu banyak, ajar mama dong. Iya toh? Dan sekarang saya bersyukur banyak ibu-ibu yang sudah canggih. Sampai Om Google pun dilibatkan dalam hal memasak. Bikin apapun di dapur. Wah, ini makanan paling. Coba zaman 80-an gak ada begitu. Sekarang Om Google bisa masuk. Om YouTube bisa masuk di dapur masak. Tepuk tangan ibu-ibu bapak-bapak yang suka belajar. Ayo. Tetanan toh. Makasih Simpson dan anak kecil bisa duduk. Oke. Nah, itulah contohnya. Jadi kita belajar itu efeknya. Jadi jangan kita renungkan kegagalan kita pada masa lalu, hinaan kita masa lalu, enggak boleh. Orang yang bisa bertumbuh di pelataran Tuhan karena dia tidak pernah berhenti belajar. Itu poin pertama. Amin. Yang kedua, supaya kita bertumbuh, kita mesti bersekutu dengan cara bagaimana? Baca Mazmur 92 ayat 2 dan 3. Baca Mazmur 92 tadi ayat 2 dan 3. Yang kedua, lihat. Yang kedua. Ya, nyanyian hari Sabat adalah baik menyanyikan syukur pada Tuhan. Untuk menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Terus. Ya, untuk memberitakan kasih setiamu pada waktu pagi dan kesetiaan pada waktu malam. Ini dua kalimat ini hebat saudara. Tuhan pagi hari setia. Ya, Frankis Homin dulu menyanyi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah apa tuh? Itu kan. Tidak pernah terlambat, itu kasih setia Tuhan di pagi hari. Pagi hari datang, luar biasa. Makasih Tuhan. Malam su tidur, pagi hari segar bugar. Makasih Tuhan tadi malam kita bisa ngorok, kita lupa segala-galanya maling mau datang mau angkit taruh di got nggak apa-apa. Kita supaya Tuhan jaga. Pagi hari berkat baru. Malam terang tidur Tuhan, terima kasih Engkau setia sepanjang hari ini beserta aku. Hari ini dapat mujizat banyak. Iya toh? Halo? Itu sekurangnya. Bergaul bersama Tuhan. Menyanyikan pujian. Alam roh kita dibawa Tuhan ke sana. Dikuatkan. Makanya Roma 8 ayat membantu kita dalam kelemahan. Itu kita bersekutu manis. Wow, indah. Indahnya. Di situ hal-hal baru Tuhan kasih tahu lagi kepada kita. Jadi hal yang pertama belajar, yang kedua jangan lupa menyembah, memuji Tuhan, bersyukur di waktu pagi dan malam. Wow, makasih Tuhan. Engkau setia sepanjang. Orang belajar, ya kekuatan tidak pernah pudar. Bilang amin. Saya suka statement dari siapa? Kaleb di Alkitab dalam kitab Yosua. Dia berkata begini, Yosua dengar, sekarang kita punya umur 80 tahun, kekuatan tempur usia 40, 80 itu sama. Berikan kepadaku di pegunungan Yehuda. Karena itu janji Tuhan lewat Musa bahwa saya dan keturunanku dapat itu pegunungan. Berikan. Di situ banyak orang raksasa, banyak orang-orang songko di situ saudaraku. Dia nggak peduli, saudara tahu. Orang yang bergaul, bertumbuh dalam Tuhan, dia tanduk akan ditinggikan. Kekuatan tidak pernah berhenti. Amin. Betul enggak? Kasih tahu pas sebelah. Engkau orang hebat bersama Tuhan. Ayo kasih tahu. Engkau orang hebat. Amin. Amin enggak? Orang hebat. Yang lain sabda kirim sihir. Kita dalam nama Yesus. Taplaka dia. Amin. Bila amin. Halo. Amin enggak? Tanduk ditinggikan itu namanya saudara. Kenapa? Tidak pernah berhenti dan tidak pernah diberi Tuhan. Tidak pernah berhenti mengurapi. Saudara tahu, saat kita menyembah dia, itu urapan baru datang. Tunjukkan tadi ayat 11 tadi Mazmur 92. Ya, urapan baru turun, saudara. Minyak baru, saudara. Kenapa baru? Ya, kita kan di sini kan daerah minyak goreng. Ya, saya di Tendeki pun ada tempat saringan minyak bekas goreng, ditumpahkan saring, terlihat kalau masih bagus pakai lagi, saudara.
Tapi Tuhan mau bukan minyak bekas, minyak baru. Apa minyak baru? Urapan baru setiap waktu. Amin. Dalam urapan baru ada hikmat baru, ada kekuatan, ada mujizat baru yang Tuhan sediakan. Setuju? Setuju? Tetapi kalau kita nggak menyembah Tuhan, langsung bekerja atas masalah, orang pakai minyak basi kemarin. Dan itu enggak berguna. Halo? Tanya Pak teman, mau minyak basi atau minyak baru? Halo? Betul gak? Kalau minyak baru diurapi dulu, minyak baru datang. Tapi kalau nggak menyembah Tuhan, kerja minyak basi kemarin. Makanya kena kolesterol. Haleluya. Minyak bekas pakai, jadi kolesterol, saudara. Wah, nggak sehat orang. Nah gitu. Ya, tapi kalau minyak baru, wow, nggak pernah pudar. Ya toh, sehingga lihat tantangan, hambatan, kesulitan tidak akan bisa mengalahkan kita. Bila amin. Nah sekarang kita masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga, menang dalam kesulitan. Nah sini ada pencobaan di ayat yang di atasnya disebutkan begini ya. Ayat 7, 8 dan 9. Saudara lihat, di situ orang-orang jahat, orang-orang berdosa menghalang-halangi saudara, membuat kita tidak mau berhasil. Itu baru orang, belum setan saudara. Setan tidak mau kita sukses. Setan mau memperbudak kita, menjadikan kita hamba dosa, dengar. Hamba penyakit, hamba kesukaran. Tapi dengar, tatkala kita bertumbuh tentang di bait Allah, maka ada akar pertama yang muncul, namanya akar pengharapan. Ya, pengharapan. Ibrani, dalam surat Ibrani berkata, sau jangkar yang kuat. Kapal besar seperti apa kalau jangkarnya mantap tertancap di dalam lautan, tidak akan bisa anyor sekalipun arus kencang. Bilang amin. Itulah pengharapan kita saudara. Itu akar pertama tertancap. Dan Alkitab berkata dalam surat Ibrani, Tuhan bawa jangkar ini ke hadirat Bapa, dia taruh di sana. Jadi semakin kita berharap, semakin kita akan tidak pernah anyor. Itu gambaran. Saya beri contoh di Alkitab. Waktu pertama kali orang Israel menyeberang sungai Yordan, perintah Tuhan adalah Yosua, pilih imam-imam memikul tabut berdiri di tengah sungai agar sungai itu putus. Dan orang Israel akan menyeberang ke sebelah. Dengar, waktu kita berjalan bersama itu ada arus kencang, arus dunia akan menghanyutkan kita. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan tadi punya kekuatan untuk bisa mengalahkan arus dunia. Amin. Maka saya nggak setuju pokoknya pendapat orang begini. Apa rencanamu? Mengalir saja. Apa tujuanmu? Mengalir saja. Anak Tuhan bukan mengalir, ada tujuan kehidupan, ada target dalam hidupnya. Nah amin. Kalau mengalir saja, saudara praktekkan sebentar sudah ibadah, lewat jembatan Kali Bir di sana itu, Kuala Bir, berdiri situ buang kertas ke bawah. Mengalir saja. Enggak ada tujuan sih. Jadi sampah. Tapi orang yang bersama Tuhan, dia akan kuat dan pasti menang. Harapan yang kuat, kita cakap mengatasi semua. Yang kedua, saudara, punya kasih, akar kasih. Apapun yang jadi, orang Amr menyanyi, biar orang mau bilang apa lain, Yesus manis lawangi. Oh, luar biasa tuh. Dipublikasi oleh Talita Doodo, saudara. Ya, saudara. Yesus manis, biar orang mau bilang apa lain. Itu tentang kasih. Enggak, saya sudah terlanjur jatuh cinta dengan Tuhan. Apapun bujukan dunia, tidak akan tertarik sedikit pun. Sekalipun manis sesaat, akan menderita selama-lamanya. Aku mau tetap taat kepada Tuhan. Nah, itu bagi saudara. Yang ketiga adalah saudara iman. Iman digambarkan Alkitab sebagai perisai yang melindungi. Saudara, kapan orang tidak bisa tembus, perisai melindungi, itu gambar jantung kayak perisai, saudara. Kenapa sebagai perisai, saudara? Ya, seekor anak domba. Domba ini makan empuk bagi serigala yang buas. Tapi domba nggak pernah takut. Kenapa? Karena dia pekah mendengar suara gembalanya. Gembalanya bawa tongkat waktu dia antar domba, saudara. Waktu singa datang, dia pakai tongkat, dia pukul singa, saudara. Sehingga domba nggak pernah ketakutan. Begitupun Torah. Dengar, terlemah tidak berdaya, minoritas, tapi dengar suara Tuhan, nggak usah takut. Firman itu hebat, kuat dan tajam. Amin.
Berbahaya kalau seorang perkasa nggak pernah dengar suara Tuhan, dia akan kalah. Contoh di Alkitab Raja Saul. Raja Saul bikin dosa dan dia berdoa. Dia pengen nabi berdoa. Tuhan nggak pernah berfirman kepada. Akhirnya apa? Dia dengar suara dukun di Gua Endor. Maka dukun berkata engkau akan pasti mati. Sama suara Tuhan sama. Dalam penentuan nasib Raja Saul. Nah ini. Alangkah berbahaya kalau kita menghadapi kesulitan nggak pernah dengar suara Tuhan. Itu berbahaya. Contoh lain di Alkitab. Saudara baca dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1. Di zaman Nabi Samuel waktu masih bayi. Firman Tuhan jarang. Tuhan nggak pernah berbicara kepada bait Allah itu. Ikabod. Nama Imam Eli cucu. Nama Ikabod. Kemudian Allah meninggalkan bait Allah. Dan Tuhan tidak pernah berfirman. Saudara. Di situ. Tuhan tunggu bertahun-tahun. Kapan seorang aku harapkan? Dia lihat satu ketika seorang ibu janda, ibu yang mandul, ya bernama Hana, doa hancur hati, beri aku anak ya Tuhan. Kalau engkau berikan aku anak, aku persembahkan kepadamu. Tuhan dengar nasar ibu ini, Hana ini. Saudara. Dia pulang setahun kemudian anak Samuel lahir, saudara. Dan 2 tahun kemudian dia bawa Samuel, dia persembahkan kepada Tuhan. Dia taruh Samuel dekat tabut perjanjian, itu kamar tidurnya. Tabut perjanjian. Orang sembarangan gak boleh, saudara, tidur dekat tabut. Itu pasti mati. Pengalaman Daud dengan Usa, saudara. Pasti mati, saudara. Tapi kenapa Samuel bisa di situ, saudara? Karena nasarnya ibunya. Halo? Nasar ibunya, saudara. Ibunya membawa anaknya kepada Tuhan. Usia 2 tahun, saudaraku. Dan Samuel tidur dekat tabut perjanjian. Tengah malam Tuhan datang. Samuel. Samuel nggak ngerti karena Samuel nggak pernah ikut Bible study tentang suara Tuhan. Nggak ngerti suara apa. Dia pikir songkos atau suara Imam Eli. Dia datang lari kepada Imam Eli. Opa panggil Samuel ya? Bukan. Tinggal lagi. Samuel tidur. Samuel datang lagi. Opa panggil ya? Imam Eli mengerti itu suara Tuhan. Dan karena tidak ada hantu masuk gereja. Ya, Tuhan nggak ada hantu masuk gereja. Atau rumahmu dipakai untuk ibadah, nggak pernah setan masuk, saudara. Kecuali Tuhan malaikat yang masuk. Karena Alkitab berkata, malaikat Tuhan berkemah sekitar orang takut akan Tuhan. Nggak ada bisa setan masuk, saudara. Kecuali ada dosa dalam rumah itu. Setan masuk. Akhirnya Imam Eli ngomong, kalau suara datang lagi mengatakan, berfirmanlah hamba siap mendengar. Datang ketiga kali. Ya, Samuel jawab, berfirmanlah hamba tiap mendengar. Anak bayi 2 tahun, saudara. Anak bayi. Bayangkan, orang dewasa tua rentah, orang jompo Imam Eli, enggak lagi dengar suara Tuhan. Bayi kecil Tuhan mau pakai. Contoh tadi, Simson anak kecil tadi. Coba ada kisah Simson nanti. Tuhan pakai anak kecil. Makanya di kisah 2 ayat 17. Tuhan urapi semua manusia dari anak-anak, remaja, sampai orang tua. Tuhan urapi semua. Halo? Maka jangan teremehkan pelayanan. Anak sekolah minggu diurapi Tuhan. Sampai pada youth, EBI, semua kita diurapi oleh Tuhan. Bilang amin? Nah ini saudara. Akhirnya saudara, Tuhan berfirman. Akan terjadi kengerian di negeri ini. Imam Eli keluar akan mati semuanya. Dengan cara bagaimana saudara? Imam Eli jatuh dari kursi serangan jantung dan mati saudara. Ya Hofni dan Pinehas anak-anaknya mati di medan perang. Perlindungan Tuhan meninggalkan mereka. Dengar, orang yang tidak punya waktu, tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak bertumbuh, hati-hati dalam kesukaran. Setan tembus sampai batin kita. Pertama dia kasih apa? Kasih keperasaan dulu, namanya kepahitan. Baru dikasih otak, namanya pikiran negatif, saudara. Ya saudara. Lalu dia kasih apa? Organ tubuh, sudah itu. Orang kalau pikir negatif susah tidur malam. Ya saudara. Maka muncul Roma menyanyi, muka pucat karena darah berkurang. Kenapa darah berkurang? Karena tidur malamnya kurang. Makanya yang jadi polisi, satpam yang jaga malam mesti doping susu, iya toh? Karena ilmu teori kesehatan, 1 malam nggak tidur, 1 liter darah itu habis. Mesti doping, pakai susu Ovaltine. Ibu-ibu yang punya suami seperti itu, tolong sayangi. Kalau tidur ngorok, jangan diganggu, iya toh? Kalau adik atau anak mau mengganggu bapak dan istri, tidak boleh, bawa keluar dulu. Bapak lagi goreng pisang. Biarkan dia goreng sampai matang itu pisang. Amin.
saudara. Itu. Karena gitu, dia teorinya begitu. Nah, ya jadi ya, menang. Oke? Puji Tuhan. Mengerti ya? Ya, menang dalam kesukaran. Oke, ya kita lanjut lagi saudara ya, lanjut ya. Poin terakhir sekarang, poin terakhir. Jadi pencobaan. Jadi angin pengharu dunia tidak akan bisa menghancurkan karena iman kasih pengharapannya kuat. Sehingga terjadi namanya kepekaan, bisa mendengar dan mengatasi semuanya. Poin yang keempat, bertumbuh dan bertambah, atau berbuah dan bertambah. Ayat yang terakhir, kita lihat ayat terakhir di Mazmur 92. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan bahwa gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Itu ngomong tentang kesaksian, berbuat baik. Menjadi jemaat mesti membawa teman lain datang kepada Tuhan. Amin. Ceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami dan orang akan tertarik kepada Tuhan. Bertambah itu karena kita bersaksi. Ya, sebuah pohon bertambah karena dia ada buah. Ya, kenapa disebut pohon mangga? Mangga itu punya bonus kepada manusia, hewan yang menggunakannya. Dia kasih, ini ya, tolong makan daging saya yang matang, yang manis ini, tapi jangan lupa taruh biji saya di tanah supaya dia tumbuh baru. Itu maksudnya bertumbuh dan bertambah. Ada berbuat baik, melayani orang itu diselamatkan, jadi benih baru. Bila amin? Betul enggak? Iya, kalau kita melangkah, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Orang menginjil itu mesti rela. Mahal harganya. Orang ke Ilagon, ada beberapa teman sini sudah ikut. Pernah kita sekali pinjam ini sana Auto. Lama baru sampai. Tempo hari pulang pergi 1 juta lebih DP ongkos. Beli minyak, beli makan. Apalagi rombongan kalau pergi mesti makan di jalan. Mahal. Ya. Sampai sana nggak ada uang kolektif mau bawa pulang, saudara. Hanya ada pisang roho beberapa sikat bawa pulang. Dapat. Itu kerelaan. Ya, kerelaan, saudara. Tapi ada benih yang ditanam di sana, namanya jemaat bertumbuh, saudara. Kalau menghitung ekonomi rugi, saudara. Tapi lihat kerajaan Allah tidak. Karena jemaat itu tanaman umur panjang. Pohon mangga, pohon kelapa, umur panjang. Kalau berbuah tiap 3 bulan pasti panen. Itu buah kelapa. Terus begitu. Artinya bahwa berbuah dan bertambah. Kalau kita di hadapan Tuhan bergaul terus ada tantangan, enggak pernah gugur iman. Kita akan sampai pada garis akhir yang Tuhan tetapkan. Amin. Garis akhir. Tantangan silih berganti. No problem. Bersama Tuhan aku cakap. Tapi aku mau kerajaan surga datang. Selagi napas masih hidup, selagi jantung masih berdebar. Aku mau kerajaan surga itu datang. Sehingga pada akhirnya kita berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Memelihara iman. Tersedia mahkota bagiku dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Mau bertumbuh bertambah? Halo? Jadi kesimpulan kita hari ini bagi yang pertama, saudara. Orang yang bertumbuh bertambah itu yang pertama. Dia mesti betul-betul cinta dan tertanam di hadirat Tuhan. Dia suka dilawat, saudara. Kayak Daud dan Salomo. Mereka tidak akan bisa suka apapun kecuali hadirat Tuhan. Karena itu kekuatan modal, saudara. Yang kedua, ya harus punya waktu dihadap bertumbuh, belajar, saat teduh. Hal-hal yang belum kita tahu di hadirat Tuhan. Dalam alam roh, Tuhan mengenai hal-hal yang belum kita tahu, saudara. Itu alam roh. Makanya ya saya menulis mendapat kekuatan baru, ciptaan yang baru, saudara. Nah, gitu. Yang ketiga, cakap mengatasi hambatan rintangan. Kenapa? Karena ada hikmat, ada power, ada kekuatan kita bertindak dengan iman. Yang keempat, bersaksi sampai Tuhan datang. Amin. Menjadi berkat apa yang kita kerjakan selalu berhasil. Amin.